Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Firdaus. Saya adalah mahasiswa Unibi dari program studi informatika. Melanjutkan dari mata kuliah jaringan lanjut, di sini saya akan melakukan konfigurasi terkait web server ya. Jadi kita langsung aja ke prakteknya di sini. Nah, di sini kita coba ketikkan aja untuk apt update dulu ya. Kita update dulu. Nah, sudah, lalu kita lakukan apt upgrade. Nah, oke. Jika sudah, di sini kita harus menginstal Apache-nya ya. Langsung aja ketikkan install Apache 2 ini ya. Nah, lalu di sini kita diinstruksikan agar kita memasukkan disk pertama ya. Seperti yang kemarin kita masukkan, kita ke optical drives, terus kita masukkan CD yang pertama ini ya. Nah, jika sudah, kita tekan enter aja. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, oke, jika sudah, jangan lupa kita harus mengkonfigurasi dulu IP-nya ya, sesuai yang kemarin kita atur. Contoh kita di sini, kita ketikkan dulu untuk konfigurasi IP-nya dulu ya. Nah, di sini kemarin kan kita IP address-nya itu 195.205.215 dan 13 ya. Kita save dulu aja. Terus kita lakukan restart untuk konfigurasi IP-nya. Nah, sudah berhasil untuk restartnya. Kita cek dulu IP-nya apakah sudah atau belum. Yes. Nah, di sini sudah ya, untuk konfigurasi IP-nya sudah berhasil ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke bagian network ya. Halaman network, kita masuk ke change adapter option-nya. Kita masuk ke bagian yang ininya ya, Ethernet 2 yang terhubung sama virtual box tadi. Nah, kita masuk ke halaman internet protokol ya. Nah, di sini kita atur aja untuk yang bagian IP address-nya, kita akan tadi sesuaikan ya sama yang dari konfigurasi IP-nya. Di sini kita juga samakan aja. TC 13. Di sini juga kita isinya 13 ya. Oke, kalau jika sudah, nanti kita tinggal klik OK aja. Kita simpan dulu aja nih konfigurasinya. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman browser ya. Contoh aja di sini kita masuk ke Google Chrome-nya ya. Terus kita ketikkan yaitu yang tadi ya, IP kita yang tadi kita udah atur di bagian internet protokol sama yang di Debian-nya. Kita enter aja. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, berarti Apache-nya sudah berhasil ya diinstal gitu. Jadi emang untuk penginstalan Apache-nya berarti sudah berhasil yang tadi kita lakukan di Debian-nya ya. Nah, balik ke halaman yang VirtualBox-nya, di sini kita buat dulu foldernya ya, buat pembuatan webnya dulu. Nah, di sini kita buat foldernya dulu ya. Kita ketikkan aja mkdir. Lalu untuk bagian foldernya itu ada di /var/ w 3 kali terus med. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian ini ya, pengaturannya dulu untuk konfigurasi webnya. Di sini kita masuk ke var yang tadi, terus w, terus med, terus ke bagian index.html-nya ya. Nah, di sini kita lakukan pembuatan seperti coding pembuatan web seperti pada umumnya aja. Kita contohkan aja dulu, yaitu HTML. Setelah itu kita ketikkan head, lalu title, lalu uji coba ya. Kita lakukan uji coba. Kita tutup.
Nah setelah itu kita tutup juga untuk bagian headnya ya. Nah terus kita masukkan dulu untuk bagian yang bodinya. Lalu setelah kita di sini buat dulu untuk H1 ya, heading 1 kita buat, yaitu ini bebas ya untuk pengeditannya. Kita coba aja dulu untuk uji coba ya, uji coba Apache web server. Oke, kita tutup H1 nya, salah. Lalu kita tutup juga untuk yang bagian bodinya ya. Nah setelah selesai kita save dulu aja. Nah kita sudah ya untuk pengaturan pembuatan webnya. Nah setelah melakukan pembuatan webnya itu, kita langsung pindahkan saja ke directory dimana tempat untuk membuat virtual hostnya ya. Dan di sini kita ketikkan aja /etc apache terus sites available. Oke, kita pindahkan. Nah, di sini sudah masuk ke bagian directory yang tadi ya. Nah, setelah itu kita buat dulu ya virtual hostnya yang berisi sintak buat bisa ngejalanin yang web yang tadi. Kita ini aja dulu buka ke bagian file uji coba.conf ya. Nah di sini kita isikan ya untuk sintak pembuatan ininya ya, dokumen rootnya. Kita ketikkan aja di sini virtual host, terus kasih bintang, terus kita kasih 80. Nah di sini kita ketikkan aja server name-nya. Server name-nya itu kita saja uji coba ya, uji coba, terus server admin webmaster localhost, lalu dokumen root. Nah di bagian tadi direktorinya yang var med www terus med. Nah setelah itu kita tutup ya bagian yang virtual host tadi. Nah seperti ini ya. Jika sudah, kita save aja bagian uji coba config-nya, kemudian kita keluar. Nah setelah tadi kita konfigurasikan untuk yang virtual hostnya itu, kita lalu aktifkan file config yang sudah kita buat, lalu nonaktifkan file config yang bawaan Apache-nya. Nah di sini kita ketikkan aja untuk yang bagian tadinya itu, kita ketikkan sudo to inside uji coba.config ya. Nah di sini kita ketikkan aja enter. Nah karena tadi saya sudah di enable kan ya, itu emang sudah. Nah setelah itu kita ketikkan aja untuk yang bagian ini ya, nonaktifkan bagian ininya ya, bawaan Apache-nya. Kita ketikkan aja sudo to this site ya, to this site. Lalu ini default .conf ya. Nah tidak sudah, kita enter aja. Nah di sini karena sudah berhasil ini ya, kita aktifkan yang file config, lalu nonaktifin file config yang bawaan Apache-nya juga.
Kita coba restart aja untuk bagian Apache-nya ya. Nanti kita lihat perubahan di web testingnya itu kayak apa. Nah, di sini kita ketikkan aja cstc terus init.d ya, s terus Apache. Kita restart. Nah, setelah selesai kita lakukan restart terhadap Apache-nya, sekarang kita masuk lagi ke bagian yang browser yang tadi ya. Kita ketikkan lagi untuk yang IP tadi telah kita konfigurasikan. Kita masuk. Nah, jadi untuk yang web server yang tadi telah kita atur ya, telah kita buat, sudah sesuai ya tadi kan ya. Jadi kan kita konfigurasikan yang apa sih, web server kan tadi seperti ini ya. Bentar. Bagian analogi coba bukan. Yang bagian tadi ya. Nah, untuk yang indeks HTML kan tadi seperti ini kita buatnya kan ya. Nah, apa yang tadi kita buat di Debian ini kan ya, untuk konfigurasi web servernya sudah sesuai sama apa yang tadi ditampilin di browsernya ya. Jadi untuk konfigurasi web servernya di sini sudah berhasil ya. Nah, setelah itu jika kita ingin memasukkan ini ya, satu halaman kode ini ya, kode program yang emang kita udah bikin gitu kan ya. Kita bikin kan, karena kalau kita bikin di Debian itu kan emang agak susah kan ya. Tidak seperti kita seperti apa sih? Membuat di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan coba untuk memindahkan file yang dari core program yang telah kita buat lewat VS Code, terus nanti kita masukkan ke folder yang di Debian ini ya, yang di bagian web servernya, kan ya. Nah, di sini pertama-tama di sini kita perlu diingat bahwa kita harus mengkonfigurasikan dulu untuk yang SSH-nya ya, SSH servernya dulu kita harus konfigurasikan dulu. Itu ada di video yang sebelum-sebelumnya, nanti bisa dilihat dulu aja. Nah, jika sudah, nanti kita masuk saja ke bagian WinSCP ya. Jadi kalau ada yang belum mendownload WinSCP, di download dulu WinSCP-nya. Nah, nanti kita masuk aja ke WinSCP. Nah, di sini kita masukkan aja untuk IP kita ya. Tadi 195.205.215.13. Nah, di sini kita masuk sebagai root aja ya, biar gampang. Nah, masukkan juga kodenya sama seperti yang ada di Debian dulu. Nah, masuk di sini gitu kan ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu ini ya, satu file halaman core program yang sudah saya buat di VS Code. Nah, nanti di sini kita cari saja untuk folder yang tadi kita kan sudah ini kan ya, tahu di bagian yang var double 3 kali, terus yang bagian mat ya. Nah, ini tadi indeks HTML yang sudah tadi kita buat ya, yang hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang saya pengen agar yang bagian yang ini nih, halaman indeks HTML yang sudah saya buat di VS Code pindah ke sini. Itu caranya gampang banget, kita tinggal di drag and drop aja bagian ini ke bagian sini. Nanti kalau sudah kita tekan yes saja. Nah, itu sudah ya. Berarti emang dari halaman sini yang sudah saya buat ke halaman bagian web server yang sudah tadi kita konfigurasikan di Debian ya. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman yang ini ya, kita coba refresh. Nah, ini jadi ini adalah halaman yang sudah tadi saya buat di VS Code-nya ya, sudah berubah ya. Yang tadinya hanya sekedar uji coba ini aja ya, uji coba web server aja untuk halaman headingnya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi halaman seperti ini ya, sesuai sama apa yang sudah saya konfigurasikan atau apa yang sudah saya buat di VS Code ya. Nah, jadi untuk convert file yang dari ini ya, WinSCP itu tinggal di drag and drop aja ke halaman yang tadi ya, yang di var w.mat gitu kan ya, di halaman konfigurasi web servernya. Jadi sudah berhasil ya. Jadi nanti kalau emang pengen masukin web yang sesuai sama ini ya, keinginan kita gitu kan, tanpa harus ribet-ribet ngetik di ini ya, di bagian yang Linux yang ini, VirtualBox-nya, itu kita bisa langsung aja buat di VS Code, nanti dikonvertkan aja lewat jalur WinSCP ya. Jadi seperti itu.
Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan terkait konfigurasi web server ya. Terima kasih setelah menyaksikan. Kita akan berlanjut ke bagian video selanjutnya, yaitu konfigurasi mail server. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.